Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah diperjumpakan lagi oleh Allah di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan sebagai sarana agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hambaku yang takut kepadaku, kata Allah, kecuali yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat ke-28. Sungguh di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah hamba-hambaku para ulama, maksudnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau duduk di majelis. Dan kita ditakdir oleh Allah, alhamdulillah, kita diringankan hati, pikiran, tenaga, sehingga kita bisa duduk seperti sekarang ini, alhamdulillah. Mengingatkan juga doa-doa kita yang sudah kita pelajari, di antaranya adalah doa minta rasa takut. Allahumma qsim lana min khosyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa takut, yang dengan rasa takut itu maka saya tidak bermaksud kepadamu. Jadi kalau Rasulullah SAW saja minta takut, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kemudian Rasulullah juga meminta wa min ta'atik, ya Allah, minta kepada Engkau ketaatan, dimudahkan ringan di dalam taat. Ma tubalihuna bihi jannata, yang dengan ketaatan itu saya mudah masuk surgamu, Engkau mudahkan aku masuk surgamu. Ini penting, doa yang penting sekali. Kemudian wa minal yakin, ya Allah, saya minta keyakinan kepadamu, terhadapmu, terhadap nabimu, terhadap agamamu. Matuhawinu bihi alaina masaiba dunia, yang dengan keyakinan itu saya jadi yakin bahwa musibah dunia itu terasa ringan buat kita. Kemudian Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, ya Allah, saya mohon kepada Engkau tetapkan pandangan mata saya, pendengaran saya, kekuatan badan saya, ma ahyaitana, sepanjang nyawa masih dikandung badan. Jadi kalau masih hidup, ya sehat maksudnya. Sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa, insya Allah. Kemudian Rasulullah juga minta, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami itu musibah agama. Itu Rasulullah yang minta. Rasulullah saja masih minta begitu. Kemudian Allahumma la taj'al dunya akbaru hammana. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbaru hammana, tujuan besar saya, tujuan besar kami. Jadikan tujuan besar kami adalah akhirat kami, sehingga setiap apa yang nempel di kita di dunia ini benar-benar visinya adalah akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian mengingatkan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, wajnubni wa baniya ana abudal asnam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk, ya Allah, jangan jadikan diriku dan keturunanku menyembah kepada berhala. Subhanallah. Ini yang berdoa Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama menyebut, siapa yang merasa aman setelah Ibrahim, maksudnya setelah Ibrahim berdoa itu maksudnya. Jadi para ulama membahas ayat ini nih, sampai pada nangis para ulama itu. Nek Ibrahim wae yang bapaknya tauhid masih berdoa, Rabbi wajnubni wa baniya ana abudal asnam. Ya Allah, jangan jadikan diriku dan seluruh keturunanku penyembah asnam, penyembah berhala. Segala sesuatu yang diberhalakan. Subhanallah. Nah, kalau hari ini ada yang merasa aman dari penyembahan kepada berhala, bagaimana mungkin Ibrahim saja bapaknya tauhid masih berdoa sedemikian.
Maka ingat-ingat itu bapak-bapak sedoyo, ibu-ibu sedoyo, kita sungguh butuh dengan Allah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah di kitab sholat di bagian membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah sudah sampai di ayat pertama. Sudah sampai di ayat pertama. Ingat, saya ingatkan lagi, Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini harus hafal jenengan ini. Untuk menerangkan besok kalau jenengan pas ketemuan Idul Fitri, ketemu keluarga, sampaikan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kita ulang-ulang karena ini intinya sholat kita, Bapak Ibu sedoyo. La sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholat, tidak dianggap sholat, liman, bagi siapa saja, lam yaqra, yang tidak membaca fatihatil kitab. Jadi sekali lagi, itu dalil yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalil yang kedua, man shola sholatan, man barang siapa. Man itu menyebut untuk siapa saja dalam bahasa Arab. Shola sholatan, melaksanakan sholat, lam yaqra fiha, di dalamnya, fiha, tidak membaca, bi umil kitab, dengan umul kitab yaitu suratul Fatihah, Rasulullah katakan, maka fahuwa hidaj, sungguh sholatnya rusak. Salasan disebut 3 kali, wairu tammah, wairu tammah, wairu tammah, kata Rasulullah, enggak sempurna, enggak sempurna, enggak sempurna. Dan kita sudah sepakat maksud lam yaqra adalah benar-benar tidak membaca atau membaca tetapi keliru bacaannya. Keliru bacaan dibagi 2, yaitu keliru bacaan besar dan keliru bacaan kecil. Keliru bacaan besar dinamakan dengan lahan jali, sedangkan keliru yang kecil namanya lahan khafi. Adapun yang berpotensi membatalkan sholat kita adalah lahan jali, yaitu kesalahan besar. Saya katakan berpotensi berarti nggak langsung, karena ada syarat-syarat seseorang menjadi tidak sah. Nek memang yurung ngerti tenan, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau mengatakan saya nggak ngerti kok, saya nggak mau belajar, adolin, tersesat. Ada orang mengatakan saya kalau belajar kan jadi tahu, kalau jadi tahu jadi dihukumi, kalau jadi dihukumi saya jadi kena hukum dong. Tetapi kalau nggak belajar resikonya apa? Adolin, kata Allah. Kita minta tiap hari diberikan jalan yang lurus, bukan jalan al-maghdub dan bukan jalannya ad-dolin. Dolin tersesat, orang nggak punya ilmu, subhanallah. Maka kita mengupayakan malam hari ini, di sisa umur waktu kita nggak tahu sampai kapan umur kita, minimal kita niatnya menguasai ilmu dengan sempurna. Dan niat ini penting. Niat mengubah dari yang kecil menjadi sangat besar. Kalau kita niatnya begitu, insya Allah, kalaupun kita meninggal belum sempurna, mudah-mudahan sudah dianggap sempurna. Demikianlah niat membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Kita masuk ke ayat yang kedua, insya Allah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya begitu, coba sarang-sarang dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan perhatikan kekeliruan khafi atau kekeliruan kecil, enggak sampai batal sholat. Di dalam ayat ini diantaranya adalah harusnya al menjadi atau ala. Kalau di Cilacap banyak orang baca alhamdulillah, atau di sini di Jogja banyak yang baca alhamdulillah. Nah, ini keliru. Walaupun sekali lagi tawalud masih dimaafkan. Tawalud artinya beranak. Lam itu enggak beranak. Gara-gara kita salah baca jadi beranak. Al jadi ale. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana caranya lam supaya enggak beranak. Letakkan lidah di samping, jangan di depan. Jangan ale. Ini jadi lamnya nanti balik. Tapi kalau di samping
al, nggak mungkin balik. Oke. Makanya kita mengucapkan lam itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kesalahan kecil yang kedua, oke, yaitu lillah. Harusnya lillah. La di situ dibaca tarkik. Tarkik itu tipis. Oke. Setiap lafzul jalalah Allah kalau didahului harokat kasroh, sebagaimana bismillah kasroh ketemu lam maka dibaca tipis, nggak boleh bismillah, apalagi bismillah. Oke. Nah di sini juga sama. Alhamdulillah, bukan lillah, bukan lillah. Jadi perhatikan. Kemudian kesalahan kecil yang berikutnya adalah mim tidak dipenuhi sifatnya. Sifat mim itu adalah tawasud. Tawasud artinya pertengahan. Enggak langsung mingkem, enggak juga ditahan, itu mim. Contoh di sini, bukan alhamdu, bukan, atau bukan alhamdu, bukan, tapi alhamdulillah, mim ngalir sedikit tuh. Coba dipraktekkan Bapak Ibu, mimnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah paham mim nggih? Bukan alhamdu tapi alhamdu. Nggih. Ya, paham nggih insyaallah nggih? Harusnya praktekin satu-satu, nanti kelamaan tapi. Itu pelajaran tajwid. Ini khusus Al-Fatihah dulu. Nanti pelajaran tajwid khusus dengan guru tajwid. Saya mengajarkan Al-Fatihah karena pentingnya luar biasa. Kemudian harokat dhammah, Bapak Ibu sedaya, hanya akan sempurna jika rodo mencucu. Alhamdu, bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Beda nggih? Beda mboten? Kalau jenengan nggak mencucu pasti dhammahnya agak miring. Maka harus mencucu. Alhamdulillah. Gitu. Sekali dipahami Bapak Ibu? Sekali lagi praktekin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kesalahan kecil lagi di sini, baknya tidak didobel. Contoh, alhamdulillahi rabbil, harusnya apa? Alhamdulillahi rabbil. Setiap tasdid itu naber, huruf double. Demikian juga lillah itu huruf double. Jangan alhamdulillah, lillah, beda dengan alhamdulillah, beda nggih? Jadi tasdid ya tasdid double. Kemudian rabbil alamin, bukan robbile. Kadang-kadang kalau nggak belajar alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya robbil menjadi robbile, kayak ale. Ini kekeliruan khofi. Alamin bukan alamin. Alamin ain dari tengah, bukan hamzah, bukan alamin tapi alamin. Maka rabbil alamin, nun sama dengan mim, yaitu punya sifat tawasud. Tawasud pertengahan, ngalir sedikit. Monggo dipraktekkan sareng-sareng. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Mim sudah betul, nun sudah betul. Jadi nanti bacanya begitu, jangan dirubah. Jangan dirubah. Kesalahan besar sekarang.
Kesalahan yang berpotensi membatalkan, yaitu huruf H dirubah menjadi H. Ucapan alhamdu menjadi alhamdu. Alhamdu artinya apa kemarin? Segala puji. Li milik Allah, Allahu Allah. Segala puji milik Allah. Li itu kepemilikan. Kalau alhamdu, segala kehancuran, segala kematian lillah, milik Allah. Na'udzubillah. Jauh enggak itu artinya? Jauh sekali. Makanya berpotensi batal. Kemudian kesalahan besar yang kedua, al-alamin dibaca al-alamin. Al-alamin artinya alam semesta. Kalau al-alamin artinya apa? Yang berpenyakit atau penyakitan. Kebayang nggak? Ada imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Koyo-koyo itu bener. Segala kehancuran milik Allah, Rob yang penyakitan, Tuhan yang penyakitan itu artinya. Subhanallah. Na'udzubillah na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kita mempelajari ini dalam rangka meninggikan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sedaya. Ini bukan persoalan membetulkan bacaan saja, tapi kandungan makna di dalamnya itu luar biasa. Sementara sholat itu salah satu inti ibadah kita. Bagaimana mungkin kita sudah 60 tahun, 70 tahun yang beginian belum tahu, kan jadi masalah Bapak Ibu sedaya. Andai kita nggak duduk di majelis, susah. Jenengan belajar sendiri di YouTube belum tentu bisa, saya katakan. Karena apa? Ilmu alatnya nggak cukup. Ilmu alatnya nggak cukup, jenengan bisa nyaring, susah. Makanya sering saya katakan duduk di majelis itu penting. Paham Bapak Ibu? Insya Allah. Jadi kekeliruan kecilnya apa, kekeliruan besarnya apa. Dipraktekkan sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Insya Allah untuk berikutnya jangan sudah betul bacaannya. Nah ini kalau disebutkan hukum-hukumnya nanti di ilmu tajwid. Kenapa di situ lam dibaca al? Karena adalah lam qomariyah atau idhar qomariyah. Kemudian Rabbil alamin, lam juga dibaca di situ karena idhar qomariyah. Idhar qomariyah. Itu ayat yang kedua. Kemudian sekarang ayat yang ketiga sama dengan ayat pertama, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Masih ingat? Ro diletakkan di mana lidahnya? Di atas. Ar-Rahmanir Rahim. Getaran ro maksimal berapa? Aturannya maksimal 2 yang betul. Walaupun ini enggak gampang. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Dipikirnya itu sahih. Padahal itu keliru. Ro di situ dibaca tebal. Karena apa? Berharokat fathah. Ro berharokat fathah dibaca tafkhim, bukan tarkik. Enggak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Ada nggak yang baca kayak gitu? Ada. Bahkan tokoh baca Ar-Rahmanir Rahim. Padahal ro, kesepakatan para ulama, kalau berharokat fathah atau dhamma harus tafkhim, tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lagi mim juga tawasud, jangan lupa dipraktekkan sekarang. 1, 2, 3. Masya Allah. Mat tobi'i dibaca 2 ketukan. Ar-Rahma, bukan Ar-Rahma, bukan tapi Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Sekali lagi, ro juga tasdid. Dibacanya double. Kemudian sekarang masuk ke ayat berikutnya. Ayat keempat. Gimana kok?
maliki yaumiddin. Nggih. Kesalahan yang sering terjadi di sini. Nggih. Satu, ki dibaca kepanjangan satu harokat. Ini lazim. Maliki yaumiddin. Banyak yang baca kayak gitu. Itu kekeliruan jali, kekeliruan besar. Karena menambah satu huruf ya, namanya ya mutakalim. Maliki yaumiddin, berubah arti. Kalau maliki yaumiddin artinya yang menguasai hari akhir. Tapi kalau maliki itu artinya apa? Hari akhir milikku. Hari akhir milikku. Berbeda jauh nggih? Maka jangan keliru di situ. Nggih. Maliki harusnya maliki yaumiddin. Jangan yaumizin. Nggih. Yaumizin artinya apa dulu? Hari perhiasan. Nggih. Bukan hari akhir, hari perhiasan. Subhanallah. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga ada dal yang bertasdid. Maka bacanya bukan maliki yaumiddin, tapi maliki yaumiddin. Jangan sampai menghilangkan huruf. Kemudian di sini ada yang namanya huruf lin, yaitu ketika mengucapkan yau. Yau itu enggak boleh gentak, harus lunak. Maliki yaumiddin, bukan yau, bukan yau. Banyak yang masih baca yau. Di sini pakai waw. Waw itu isyaratnya seperti dhammah, mencucu. Maliki yau. Bukan yau, tapi yaumiddin. Sangat dibedakan nggih? Sangat dibedakan nggih? Kita praktekkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ki itu enggak cepet banget tapi juga enggak. Jadi jangan setengah ketukan juga. Jangan maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Gitu. Sekali lagi. Nah, din sama. Maliki yaumiddin. Diberi haknya karena hukumnya juga tawasud. Gitu, betul. Nah, masing-masing dari bismillah ayat pertama dan berikutnya tadi itu di akhir masing-masing adalah hukumnya mad arid li sukun, yaitu dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Maka kalau baca sholat isya saya biasanya alhamdulillahi rabbil alamin pakai 6. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tarweh, jangan perhatikan kalau saya imam tarweh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena boleh 2, 4 atau 6 harokat. Namanya mad arid lisukun. Nanti dipelajari. Saya sudah upload video beberapa potongan-potongan, cuma 1 menit terkait dengan apa itu mad arid lisukun dan lain sebagainya. Artinya apa kemarin tadi? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Kemudian ayat berikutnya yang nomor 5 ini ayat tauhid, ini ayat terkait dengan syirik dan tidak syirik. Ini ayat yang nggak boleh salah sama sekali, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kesalahan lazim yang sering terjadi, bahkan kesalahannya kesalahan besar, yaitu ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya benerin ini susah banget orang-orang sepuh.
suruh gentak naber iya tetap iya. Nah, ini masalah. Maka di malam hari ini saya pesankan ke jenengan jangan keliru di bagian ini. Karena iyyaka hanya kepadamu na'budu saya menyembah. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Nah, ini kan syirik nggih. Gini apa nggih? Maka sekali lagi ya di situ dinabr, dinabroh, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dipraktekin. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, ya dibaca dua harokat karena adalah mad tabi'i, yaitu ada harokat fathah ya, kemudian ada alif di sebelah kirinya. Namanya mad tabi'i, mad asli, dua harokat. Mad dalam bahasa Arab artinya panjang. Lebih dari satu harokat, satu ketukan namanya panjang. Mad terdekat adalah mad asli, dua harokat, namanya mad tabi'i, ada tiga, yaitu harokat fathah ketemu alif, harokat kasroh ketemu ya sukun, harokat dhammah ketemu waw sukun. Di sini harokat fathah ketemu alif, dibaca dua harokat. Iya, bukan iyyaka, tapi iyyaka. Sekali dipahami nggih? Kemudian na'budu, bukan nakbudu, ini penyakitnya orang Cilacap nih, nakbudu. Atau nakbudu pakai hamzah. Harusnya iyyaka na'budu kana nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi praktekkan monggo. Masya Allah. Ini kalau jenengan bacanya betul saya pahalanya besar ini. Masya Allah nih. Masya Allah. Maka ajarkan Al-Fatihah tuh ke orang-orang. Ajarkan Al-Fatihah ke orang-orang. Ini sehari dibaca minimal 17 kali dalam sholat setiap kaum muslimin. Masya Allah. Pahalanya mengalir besar sekali insya Allah. Sekali lagi, di bagian ini jangan sampai keliru di bagian itu. Di bagian iyyaka. Kemudian na'budu, Bapak Ibu sedaya, dal itu bukan dinding, bukan dada, bukan iyyaka na'budu, bukan D dalam bahasa Indonesia, bukan D. Yang namanya dal itu lidah di bagian gigi seri atas dan gusi. Dal sama dengan tak sebenarnya makhrajnya. Dal, bukan dal, bukan D. Ini masih banyak yang baca pakai D nih. Tapi dal. Letakkan, jangan kerasakan. Lidah di gigi seri atas dan nempel ke gusi. Dal. Gitu. Bukan dinding, bukan dada. Jangan iyyaka na'budu, bukan. Sangat dipahami nggih? Dipraktekkan lagi monggo. 1 2 3. Oke, ini kesalahan yang sering terjadi itu dadu. Kemudian nasta'in. Sin sekali lagi sifatnya apa? Sofir dan hamas. Sofir artinya ada desis. Hamas artinya ada angin mengalir. Maka nasta'in bukan nash, bukan nas, tapi nasta'in. Mesti di sini ada anginnya nih. Ya, ada desisnya, ada anginnya. Kita praktekkan lagi. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Bapak Ibu sedaya, tolong jenengan latihan terus nih di rumah nih.
Sampai betul nanti kalau jenengan sudah betul bacaannya, rasakan efek sholat jenengan. Beda dengan sholat jenengan yang kemarin. Yakin, setiap orang yang sudah setor Al-Fatihah kemudian diverifikasi oleh guru di pondok, maka biasanya kualitas sholatnya meningkat drastis. Ketentraman hatinya. Jenengan akan rasakan itu. Kalau jenengan bacaannya sudah betul, nanti merasakan betul betapa baca Al-Fatihah itu nikmatnya luar biasa. Kalau selama ini jenengan belum merasakan itu, nanti ketika bacanya jenengan betul, yakin betul. Maka saya heran kadang-kadang ada orang sibuk mempelajari ilmu tinggi-tinggi jauh, yang beginian nggak dipelajari. Banyak orang yang pintar ketika dites Al-Fatihah, subhanallah, berantakan nggak karu-karuan. Ini nggak urusan S2, S3, S profesor, nggak urusan itu. Murid saya banyak yang S3 juga, yang ternyata masih berantakan bacaannya, subhanallah. Maka sekali lagi kita beruntung, bisa punya kesempatan seperti ini. Ini adalah bagian takdir baik dari Allah untuk kita semua. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba jangan perhatikan dulu. Insyaallah. Ini, Bapak Ibu sedaya, ketika kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan Bapak Ibu sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan rasakan betul ini. Bapak Ibu sedaya, bukan di sini ya. Bukan bukan di sini nih, bukan di dada. Di sini. Di pangkal tenggorok. Ihdina, bukan ihdina. Jangan rasakan di sini. Ihdina, bukan gitu bukan. Gitu bukan. Tapi biasa di sini nih. Pak, jangan rasakan keluarnya dari pangkal tenggorok. Ihdinas siratal mustaqim. Sod itu bukan sin. Bukan ihdinas siro, tapi ihdinas siro, ihdinas siratal mustaqim. Beda nggih? Sama-sama digeser ini. Sin dengan sod itu hampir sama memang. Tetapi bedanya tebal dan tipis. Bukan ihdinas si, tapi ihdinas siratal mustaqim. Sangat dipahami bedanya? Itu memang harus ada perubahan itu. Karena kekeliruan makanya ada tahsin. Tahsin itu kekeliruan di masa lalu kemudian dibetulkan di zaman sekarang. Karena kalau sekarang kan letak mahraj itu oleh para ulama native speakernya Arab Saudi kan dalam bentuk gambar tuh. Gitu. Letaknya di mana kan ketahuan itu. Nanti sebenarnya kalau kita belajar khusus tentang tajwid akan tahu. Kalau jenengan menghendaki kajian khusus tajwid, insya Allah bisa juga. Lain tapi tidak dicampur begini. Insya Allah saya juga siap. Kebetulan saya sekarang mengajarkan tajwid juga. Mulai dari makhraj yang betul dulu, sifatul huruf yang betul. Dal itu di mana sih? Gitu. Bedanya dengan tak dan to itu apa sih? Gitu. Itu sebenarnya kalau kita tahu hukum dari mana itu keluar, seperti bukan dari sini, itu nanti akan mudah. Akan mudah dan pembiasaan, pembiasaan. Jangan berpikir, nek aku ngiso piye? Enggak apa-apa, yang penting sudah belajar. Yang keliru itu ya enggak belajar itu loh. Saya gini-gini aja. Mau angel mentos salat, itu yang keliru itu. Semua ulama sepakat yang seperti itu. Jadi memang ada sejarah yang ihdinas gitu, kayak singsot. Sampai kadang-kadang ada yang bunyi kayak bunyi singsot itu. Yang benar adalah ihdinas ro juga tebal. Tadi rumusnya ro kalau ketemu fathah harus
tebal, bukan ihdinas siratal, tapi siro ro, ihdinas siratal mustaqim. Coba dipraktekin. Qim bukan kim, qaf bukan kaf, bukan mustaqim tapi mustaqim. Qim, karena beda arti, beda arti. Apa artinya ini? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Kalau mustaqim pakai kaf, jalan yang bertumpuk-tumpuk artinya. Tunjukilah kepada kami jalan yang bertumpuk-tumpuk. Jauh banget. Sembilan kali dipraktekkan monggo. Nah Bapak Ibu sedaya, khusus untuk ayat ini penting. Saya bahas secara khusus. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana yang jenengan maksud? Di ayat berikutnya dijawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, kepada mereka diberi nikmat, bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, bukan jalannya ad-dallin. Tiap hari kita disuruh mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling tahu keperluan kita. Perintahkan ke kita, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya al-maghdub alaihim, bukan jalannya ad-dallin. Tafsir Al-Qur'an terbaik adalah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Maka ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ditafsir di surah An-Nisa ayat ke-69. Nanti jenengan di rumah baca surah An-Nisa ayat ke-69. Siapa toh orang yang diberi nikmat? Adalah wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita bahas minggu depan insya Allah tentang siapa sih orang yang diberi nikmat itu. Mudah-mudahan bermanfaat di keterbatasan waktu ini. Semoga Allah berkahi betul sisa hidup kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup